Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya jumpa lagi bersama kami di channel History of Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang rumah gedung yang ada di Bili Arun. Penghancuran rumah gedung ini rendahkan korban, suara mereka diabaikan. Ini dilansir dari kompas.com ya, kita lansir ya. Koalisi Masyarakat Sipil menilai penghancuran situs sejarah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Pidi, Aceh, yaitu rumah gedung merendahkan harkat martabat rakyat Aceh. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari LSM Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat atau PASKA, Farida Haryani mengatakan penghancuran tersebut menegaskan pemerintah bertelinga tebal terhadap suara-suara para korban. Penghancuran ini sangat merendahkan martabat korban dan masyarakat setempat. Suara mereka telah diabaikan dalam proses penghancuran ini, ujar Farida dalam keterangan tertulis dimuat dalam situs Komisi untuk Orang Hilang atau Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Padahal, kata Farida, rumah gedung adalah tempat penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan pembunuhan yang paling diingat dan dikenang oleh rakyat Aceh. Dia menyebutkan sejak tahun 2017 para penyintas dan masyarakat sipil telah merawat cerita para korban dan penyintas untuk menuntut keadilan atas pelanggaran yang mereka alami. Para penyintas secara rutin menyelenggarakan doa bersama dan membangun tugu peringatan untuk memperingati kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu dan mengenang keluarga yang telah pergi. Oleh karena itu, upaya korban dan penyintas untuk merawat sisa bangunan rumah gedung dan membangun tugu peringatan menjadi ruang pemulihan korban dan pendidikan bagi generasi muda agar kekerasan yang sama tidak terulang lagi, tuturnya. Farida mengatakan, inisiatif korban tersebut sejalan dengan perspektif keadilan transisi yang menempatkan memoralisasi sebagai komponen penting dan merawat kebenaran pemulihan dan memastikan penanggung-jawaban hukum. Namun sayang, jelang kick-off upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, memorial tersebut justru telah dihancurkan. Sebagai informasi, Presiden Indonesia Joko Widodo telah berkunjung ke Aceh pada tanggal 27 Juni ini. Tujuannya adalah menggelar kick-off atau dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non-yudisial. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam kunjungannya ke Lok Sumawe pada Senin 12 bulan 6 2023 menyebutkan Presiden Jokowi akan mengumumkan kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di rumah gedung Pidi. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang diakui negara, diumumkan pada 11 Januari 2023 lalu. 3 kasus diantaranya terjadi di Aceh semasa konflik, yaitu peristiwa rumah gedung dan Postatis 1989, peristiwa Simpang KKA tahun 99, peristiwa Jambo Kepuk tahun 2003. Menjelang kedatangan Jokowi tersebut, tim pemerintah Kabupaten Pidi menghancurkan sisa bangunan rumah gedung dan hanya menyisakan anak tangga untuk dilihat Presiden. Tragedi rumah gedung, peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah terjadi di rumah gedung diungkap tim pencari fakta DPR RI. Hampir 50% tindak kekerasan yang dilakukan negara yang terjadi di Pidi, Aceh, terjadi di tempat tersebut yang digunakan sebagai pos statis di Bili Arun. Rumah ini sejak tahun 1990 dijadikan sebagai markas militer sebagai tempat dilakukannya berbagai tindak kekerasan di Kabupaten Pidi. Tim Komnas HAM yang dipimpin Baharudin Lopa datang pada tanggal 21 Agustus 1998 dibantu oleh masyarakat menyisir halaman rumah gedung yang berukuran kurang lebih dari 150 kali 150 meter. Tim Komnas HAM menemukan serpihan tulang jari kaki, tangan, rambut, dan rantai, namun tidak menemukan satupun kerangka manusia di sana. Ketika melakukan penyisiran ini, tim Komnas HAM tidak bertemu dengan Komandan Statis Kopassus. Data tim pencari fakta menemukan korban operasi militer di Aceh, khususnya di wilayah Pidi, sebanyak 3.504 kasus yang sebagian besar terjadi di rumah gedung.
Dari data tersebut tercatat jumlah orang hilang sebanyak 168 kasus, meninggal 378 kasus, pemerkosaan 14 kasus, cacat berat 193 kasus, cacat sedang 210 kasus, cacat ringan 359 kasus, janda 1298 kasus, stres atau trauma 178 kasus, rumah dibakar 223 kasus, dan rumah dirusak 47 kasus.